Oke. Nah, selanjutnya ada juga yang kita sebut sebagai index match. Ini salah satu versi di mana kita ngegabungin dua formula, index dan match. Yang match mungkin tadi udah ke-spill ya tadi tentang ya udah intinya kita mau tahu kalimat itu, kata itu mengandung di baris keberapa sih atau di kolom keberapa sih, tergantung dari kita ininya berapa gitu. Nah, sedangkan ada juga yang namanya rumus index. Index itu sederhananya kita minta si Excel-nya tolong dong dicari di area tersebut kira-kira di kolom berapa dan di baris keberapa nilainya itu berapa gitu. Jadi contoh, let's say ini contoh sederhana dari indeks dulu ya. Jadi kayak menggambarkan indeksnya dulu aja gitu. Jadi let's say gue punya ini vinyl gitu, let's say atau cross tab gitu, cross tab gitu. Cross tabulation gitu dari kayak let's say sebelum pilkada saat pilkada terus dan setelah pilkada gitu, terus yang ke bawahnya mungkin let's say apa nih enaknya nih, ekonomi, kesehatan, terus sosial gitu. Let's say gue mau untuk ini angkanya gue random dulu ya, 10.000 sampai 2.000. Nah, let's say nih gue punya data tabulasi gitu. Berapa sih sebenarnya total spending di ekonomi, kesehatan dengan sosial, baik itu sebelum, setelah dan saat pilkada gitu, sebelum, setelah dan saat pilkada gitu. Dan ya gue mau tahu kira-kira terus let's say ini masih contoh sederhana ya, tapi coba kalau seandainya kita diminta untuk coba dong dicari tahu berapakah nilai spending kesehatan saat pilkada gitu. Nah, ini kan kalau di sini kita bisa langsung lihat ya, sebenarnya angkanya udah yang ini nih, 1442 gitu, ya kan. Nah, maka ya udah kayak gini gitu, 1442. Tapi gimana kalau seandainya tabelnya lebih banyak lagi? Kan otomatis kita nggak bisa kayak gini ya gitu. Jadi caranya adalah kita bisa ngelakuin index match gitu. Jadi tinggal pasang index aja. Pertama untuk index ya udah masukin dulu tabel yang ini. Atau kalau mau tabel keseluruhan juga bisa sih, bebas tergantung dari kalian mau size tabel arraynya berapa. Coba kalau kita select semua, kita minta tolong dicari dong di row number. Jadi kita mau cari datanya di row keberapa. Kesehatan itu kan ada di row ketiga. Jadi row yang pertama yang tulisannya cross table, kedua itu yang ekonomi, ketiga itu yang kesehatan, empat itu yang sosial. Berarti kita maunya yang baris ketiga, titik koma, baru kolom keberapa. Nah, kalau kolom kan berarti dari kolom start, kolom B, 1, 2, 3. Jadi kalau dia saat kan berarti dia kolomnya kolom ketiga juga. Jadi bikin jadi 3, and then ya hasilnya pasti bakal sama. Jadi kita minta tolong, Excel tolong dong dicariin data dari tabel ini, di baris ketiga, kolom ketiga itu nilainya berapa sih gitu. Oke. Nah, tapi sayangnya kan kita nggak mau ya kalau kayak gini gitu. Jadi rumus ini baru akan jadi powerful kalau kita kombinasiin dengan match gitu. Jadi kalau kita kombinasiin dia dengan match, contoh kayak gini. Jadi kita mau cari total expenditure di tahun tersebut gitu. Jadi bikin aja sama dengan index. Nah, tabelnya itu kan sebenarnya ini bebas, kalian mau pakai tabel yang sini, kalian mau pakai tabel ini juga bisa gitu. Let's say gue pakai tabel yang paling terakhir ya, yang ini gitu. Oke, gue tinggal select aja, terus tanyain mau row ke berapa nanti nilainya gitu. Ya nilainya maunya di row ke berapa. Ya udah, row-nya kan sebenarnya gue mau dia menyesuaikan dengan apa yang sedang dicari. Karena kita carinya total expenditure ya pasti yang pertama gitu. Nah, lo bisa bikin aja jadinya tambahin match gitu. Jadi match terus lookup value-nya adalah dari total expenditure. Oke. Sorry. Ini kan kita bahasnya tentang kolomnya dulu ya. Barisnya dulu gitu.
Jadi kita mau lo bisa sebenarnya ngelakuin lookup berdasarkan baris sama berdasarkan kolom gitu. Jadi di sini karena kita mau dia lookupnya berdasarkan yang barisnya dulu, jadi kita mau cari tahu di tahun 2010 ada berapa, ya udah berarti kita ngelakuinnya match berdasarkan lookup value-nya tahunnya gitu. Jadi L2 terus lookup array-nya itu adalah yang ini kan sebenarnya gitu. Oke. Ini lookup array-nya terus kita mau dia benar-benar persis sama gitu. Nah oke, jadi kita udah minta kalau di Excel tolong dicari dulu berdasarkan tahun dia ada di baris keberapa. Nah itu nanti yang dijadiin template untuk expenditure-nya. Nah habis itu tanyain kolom yang mana. Oke, kolomnya juga kita mau ngelakuin match gitu. Nah udah berarti untuk kolom kita mau dia berdasarkan apa yang lagi dicari. Kita carinya total expenditure gitu. Jadi value-nya dari M1 terus habis itu lookup array-nya otomatis yang ini gitu yang atas. Oke. Terus ya ini bikinnya jadi sama juga 0 gitu. Maka otomatis kita dapat lagi kembali nilainya berapa gitu. Nah, biasa mungkin kelihatan agak lebih susah ya sebenarnya index match gitu. Tapi sebenarnya dalam kondisi-kondisi tertentu ketika kita nge-handle lebih banyak data, kita butuh rumus yang benar-benar bisa ngelakuin banyak hal gitu. Jadi index match ini kalau kalian lihat di lookup, VLOOKUP atau XLOOKUP, ya udah dia hanya ngelakuin lookup berdasarkan satu kriteria doang kan. Gitu. Sedangkan di kondisi ini index match kalian dimungkinkan untuk bisa ngelakuin kriteria berdasarkan dari kriteria baris dan juga kriteria kolom secara sekaligus. Gitu. Oke. Nah di sini ya udah kalau gue mau lanjutin gue harus mastiin dulu nih. Ini kan kolom AD-nya nggak mau berubah ya. Jadi dibikin tanda dolar gitu. Nah terus L2 nih, L2 juga kan kita maunya L-nya tetap ya gitu. Jadi di depan L-nya aja ada tanda dolar. Terus yang ini juga kita nggak mau tabel ini berubah, jadi jadiin dia ini dolar. Terus habis itu yang match kita nggak mau kalau barisnya yang berubah. Jadi sekarang tanda dolarnya depan 1 gitu, bukan depan hurufnya gitu. Terus habis itu yang ini juga kita nggak mau berubah. Gitu. Nah otomatis kalau kita kesampingin juga kita harusnya bisa dapat ini. Terlihat aneh. Bentar ya. Match sorry ya. Ini jadi deflator ya underscore terus kan di sana nggak ada underscore ya. Jadi ini gue jadiin proses ini jadi satu. Nah, kalau bisa match tadi. Kalau ini satu, nggak bisa juga. Kenapa dia ngelihatnya berdasarkan ini? Bentar ya, guys. Let me see dulu. Kenapa sih justru -1 padahal kan AD sama F-nya. Bentar ya, gue lihat dulu coba. Baris dan kolom, barisnya oke dapat, kolomnya berapa ya? Oke. Ini bisa ya, udah nanti di deflator terpisah aja deh. Tapi intinya tahu dulu aja gitu. Jadi intinya dalam kondisi ini sebenarnya index match itu enaknya kita bisa filter berdasarkan atau ngelakuin lookup berdasarkan tahun dan juga bisa berdasarkan total expenditure gitu. Nah,
Ini cara yang pertama, cara yang sering banget digunain itu index match jadinya gitu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kira-kira kalau seandainya ternyata kita mau untuk ngelakuin lookup, tapi dia justru adanya di uh, file yang berbeda kayak gimana gitu. Nah, itu kalian bisa juga pakai Power Query atau mungkin kalian juga bisa pakai berbagai alternatif lainnya, termasuk hyperlink juga. Nanti ada rumus hyperlink gitu. Contoh, let's say sederhananya gue bikin file baru deh gitu. Jadi lookup value yang ini itu ada di file yang baru. Jadi gue copy ke sini, terus let's say gue save ya. Nah, pastiin bahwa ini BTW caranya hanya bisa ada di kausannya kalian ini ya. Kalau seandainya kalian filenya itu auto gitu di Excel yang masuk ke OneDrive gitu. Jadi yang sifatnya online. Jadi kalau kayak gitu kalian tinggal ini gue save dulu ya BTW. Coba gue taruhnya di sini gitu. Gue bilang data academy test gitu. Oke. Jadi ini lookup value-nya ada di sini data academy test. Tapi gue mau ngelakuin itu untuk yang ini, tabel ini gitu. Oke. Atau biar lebih enak ini gue jadiin terpisah aja ya gitu. Gue jadiin di tabel ini deh. Atau sebenarnya nggak harus di sini sih, bisa ya dari apa. Ini sheet-nya gue delete dulu. Oke, let's say kita nggak ada sheet classification gitu. Oke, kita nggak ada sheet classification dan kita mau tahu nilainya berapa. Jadi otomatis kita harus nge-import dulu dong sebenarnya data yang ada di file yang ini, data academy test ke city gitu, ya kan. Nah, itu kalian bisa pakai Power Query. Caranya lihat di data, terus masuk ke yang from web ini gitu. Ini ada get and transform data. Nah, di sini kalian bisa masukin data dari web. Caranya, ya kalian tinggal lihat aja file yang ini, reference-nya, terus masuk ke bagian info, copy path-nya, gitu. Oke, kalau udah di copy path, ya udah, nanti ini tinggal di ini aja. Yang bagian sini ada logo web gitu. Nah, ini tinggal di copy paste, dan tinggal di OK-in. Oh, bentar. Ini harus ya dalam satu organisasi yang sama. Jadi ini kalau saya OK-in, kok nggak bisa ya? Copy lagi deh. Oke. Data akademitas. Yang ini copy path. Aneh nih, padahal biasanya aku pakai bisa. Ya, bisa. Oke, ini jadi kalau gitu, coba ya bentar. Mana ya tadi OneDrive. BTW lo bisa nge-connect juga data pakai Power BI di Excel. Jadi kayak menurut gue cukup penting dan agak krusial untuk bisa diajarin juga gitu, karena ini juga enak untuk ngebantu kalian lah.
OneDrive gue mana ya? From file Excel, from Excel book, ambil yang tes. Ini harusnya bisa. Oh oke, gue tutup dulu deh yang tesnya. Aduh, melambat yang punya gue. Bentar. Jadi contoh yang tadi lagi gue mau import dari yang ini, tinggal import aja sebenarnya. Nah, oke, udah bekerja. Nah, jadi dia akan ngebuka, data academy test, terus kita ternyata punya data di sini kan, sheet 1 gitu. Nah, tinggal kita transform data, dan yaudah lo bisa dapet, ininya gitu. Nah, ini bisa lo edit juga sebenarnya, kalau dari lo ada yang mau diedit, kalau enggak ya udah nanti tinggal di close and load gitu. Nah, jadi dia akan import dari si Excel tersebut, and then yaudah sekarang lo udah bisa ngelakuin lookup lagi kalau seandainya ternyata dia ini gitu. Jadi tinggal based on dari sini aja tadi gitu. Oke. Tapi untuk yang ini gue delete aja ya guys untuk tabelnya. Oke. Nah, sekian untuk yang lookup. Gue yakin kalian juga pasti akan menemukan berbagai cara-cara lain untuk lookup. Mungkin kelihatannya rumusnya agak susah, tapi kalau seandainya sering banget dipakai, pasti ujungnya nanti jadi keinget dengan sendirinya. Sekian untuk video kali ini. Thank you udah nonton. See you di part selanjutnya.